Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman, di video ini menceritakan tentang pemimpin yang terbaik dan cerdas. Ya, siapa lagi kalau bukan Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin terbaik dan penakluk Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang biasa dikenal sebagai Mehmed II ialah sosok penguasa Utsmaniyah yang ketujuh. Ia berkuasa pada tahun 1444 sampai 1446 dan bahkan sampai 1451 sampai 1481. Selain itu, Mehmed II memiliki banyak keberhasilan di masa kepemimpinannya, tetapi yang paling bersejarah dalam keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Hal ini membuatnya mendapat julukan Sang Penakluk atau disebut juga Al-Fatih. Sahabat-sahabatku yang beriman, tonton terus video ini agar kita tidak gagal paham dan bisa menjadikan sejarah dan menjadikan gambaran sebagai pemimpin yang hebat dan cerdas. Sultan Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, di negara Turki. Ia merupakan putra dari Sultan Murad II dan Humma Hatun. Mehmed II mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam berbagai bidang termasuk ilmu agama, seni, dan ilmu militernya. Dan ayahnya Sultan Murad II menginginkan Mehmed untuk menjadikan pemimpin yang kuat dan mempersiapkannya untuk mengambil alih kepemimpinan Utsmaniyah. Maka dari itu Sultan Murad II mengirim Mehmed kecil yang berusia 11 tahun untuk memerintah di wilayah Amasya agar mendapat bekal apabila naik tahta kelak. Dan Sultan Murad juga mengirim guru-guru untuk mendidik putranya. Salah satu ulama yang berpengaruh pada waktu itu ialah Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah yang juga menjadi salah satu gurunya, sehingga membuat Mehmed terpengaruh pentingnya menaklukkan Konstantinopel pada kala itu. Konstantinopel juga dikenal sebagai Byzantium. Sebelumnya adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur dan kemudian menjadi pusat Kekaisaran Byzantium. Kota ini terletak di semenanjung Balkan dan dikelilingi oleh laut, yaitu Laut Marmara di sebelah selatan dan barat, serta Laut Hitam di sebelah utara. Pada tahun 330 Masehi, Kaisar Konstantinus I mendirikan kembali kota ini sebagai ibu kota baru Romawi dan dinamai Nova Roma. Namun, segera setelah kematiannya, Konstantinopolis, kota Konstantinus, untuk menghormati pendiriannya. Kemudian, nama kota ini diubah lagi menjadi Istanbul setelah penaklukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Di dunia Kristen, kota ini menjadi yang terpenting dalam segi kebudayaan dan kesejahteraan, utamanya pada masa Wangsa Komnenos. Konstantinopel mengalami berbagai upaya penaklukan yang dilakukan oleh banyak pihak. Para pemimpin muslim dari generasi ke generasi berusaha menaklukkan kota tersebut. Pertama kali upaya penaklukan di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pada saat Mehmed kembali naik tahta di usia 19 tahun setelah kematian ayahnya pada tahun 1451, ia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat angkatan laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih percaya akan prediksi Nabi Muhammad SAW yang disabdakan dalam sebuah hadis yang artinya, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpinnya yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Setelah melewati perbukitan, kapal-kapal bisa tiba di Laut Marmara dan bersandar di tepi pantai. Hebatnya, 70 kapal dipindahkan dari Selat Bosporus ke laut hanya dalam waktu 1 malam. Sungguh cerdas. Taktik cerdas tersebut belum pernah dipikirkan dan terpikirkan oleh pemimpin sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih. Sekitar 3 bulan lebih, pasukan tentara Sultan Muhammad Al-Fatih berpikir keras agar kapal-kapal tersebut bisa sampai ke tempat mereka. Pada akhirnya,
Sultan Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk membawa kapal-kapal perbekalan melewati perbukitan. Kapal-kapal itu dialasi dengan kayu pohon yang telah dilapisi lemak binatang agar licin. Lalu kapal-kapal tersebut ditarik oleh ribuan pasukan tentara menaiki perbukitan. Sesampainya di atas bukit, kapal-kapal itu dibuat turun dengan sendirinya layaknya mainan perosotan tanpa harus ditarik lagi. Dan kebutuhan untuk pasukan tentara perang itu tidak bisa sampai di tempat tujuannya. Rantai-rantai tersebut membentang di Selat Bosporus, dan di sebelah selat tersebut terdapat daratan yang isinya perbukitan. Dan di seberang daratan tersebut terdapat Laut Marmara. Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki peran besar dalam perencanaan pembuatan meriam besar, termasuk yang dikenal sebagai Buyut Top atau Dardanelles Gun. Meriam ini juga dikenal sebagai Great Turkish Bombard dalam bahasa Inggris. Meriam ini memiliki diameter yang sangat besar, sekitar 76 cm atau 30 inci, dan panjangnya yang mencapai sekitar 518 cm atau 204 inci. Bobotnya diperkirakan mencapai sekitar 18 ton. Dan meriam ini mampu menembus tembok pertahanan kota Konstantinopel. Proyektil yang ditembakkan oleh Buyut Top diketahui mampu melempar batu-batu besar ke jarak yang signifikan. Penggunaan meriam besar seperti Buyut Top memiliki dampak besar dalam pengepungan Konstantinopel waktu itu. Tembok-tembok kota yang dulu dianggap tak terkalahkan menjadi lebih mudah dihancurkan dengan meriam ini, membuka jalan bagi pasukan Utsmaniyah untuk masuk ke dalam kota. Lalu, Buyut Top menjadi salah satu inovasi militer yang menandai perkembangan teknologi meriam pada masa itu, dan memiliki peran yang signifikan dalam kesuksesan penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II menandai akhir Kekaisaran Romawi Timur dan awal Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut. Strategi militer yang cerdik, termasuk penggunaan artileri, strategi kelautan, dan penaklukan tembok pertahanan, membuat penaklukan ini menjadi salah satu momen yang paling bersejarah dalam sejarah militer dan dunia Islam. Banyak faktor yang mendasari orang-orang terinspirasi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau disebut Mehmed II. Termasuk dari faktor-faktor tersebut melibatkan kombinasi kualitas kepemimpinan, kecerdasan strategis, dan pencapaian besar dalam sejarah. Ia menunjukkan keberanian dan determinasi yang luar biasa dalam menaklukkan Konstantinopel. Meskipun sempat beberapa kali gagal menaklukkan Konstantinopel, tetapi dengan kegigihan dan strategi yang sangat epik, ia akhirnya mampu menaklukkannya. Strategi dan taktiknya membuktikan bahwa kesiapan dan perencanaan yang baik dapat mengatasi tantangan yang sangat besar. Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang adil. Dibuktikan dengan setelah ditaklukkannya Konstantinopel, ia memastikan bahwa warga kota terlepas dari agama atau etnis mereka dan memberikan mereka hak-hak yang adil dan keamanan. Meskipun dikenal sebagai penakluk militer, ia juga dihargai karena dukungannya terhadap ilmu, pengetahuan, dan seninya. Sehingga ia pun mendirikan perpustakaan dan pusat ilmu, pengetahuan, serta memberikan dukungan kepada cendekiawan dan para seniman. Tidak hanya terbatas pada pencapaian militer, Sultan Muhammad Al-Fatih juga melakukan reformasi di berbagai bidang, termasuk administrasi dan ekonomi, menunjukkan visi dan pemikiran jangka panjang dalam membangun dan memajukan kekaisarannya. Setelah mengalami pemberontakan dan pengasingan pada awal masa pemerintahannya, ia bangkit kembali untuk menjadi kepemimpinan yang sukses dan menaklukkan Konstantinopel. Sahabat-sahabatku yang beriman, itulah tadi sebagian cerita dan kisah penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Semoga yang belum tahu menjadi paham, yang paham bisa menambahkan ilmu dan menjadi bermanfaat bagi wawasan kita, bahwa sejarah ini bukan diambil dengan beragama, tetapi tentang kemanusiaan dan juga keadilan dalam sebuah kepemimpinan. Sahabat-sahabatku yang disayangi Allah, itulah tadi kisahnya. Semoga di dalam kisah ini kita menjadikan pelajaran
dan bisa menambahkan ilmu untuk kita semua. Karena di dalam kisah ini tidak akan pernah terjadi terkecuali atas kehendak dan seizin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.